warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya muncul ya, Pak Aher ya? Eh, Suara itu terdengar kalau wajah muncul, Pak. Oh, muncul ya. Ini karena saya nggak pakai laptop, saya nggak bisa melihat wajahnya Bapak dan jamaah semua ya. Saya hanya melihat apa namanya eh, layar saja. Ini saya login pakai Kalau jamaah. tadi ininya Pak Ustadz apa? Eh, Wajah Pak Ustadz itu di open Ada, aja. ada Iya. ya. Belum, ini belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Coba sebentar. Ini Nah, saya. sekarang udah. Oh, ya ya. Karena ini pakai HP saya. Mungkin Oh, pakai kalau HP. share screen mati ya. Kalau itu Vid- ada settingnya supaya walaupun kecil gitu, kalau nggak Nah, salah di insert nah, dalam nah, gini saja. Saya kan login pakai dua apa namanya? layar. Banyak biar bisa kelihatan. Baik. Ini saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ala ni'matil Islam wal iman. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberikan dan patut kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari Pasca, tanggal Hari Pahlawan ya. Nah, ini kita masih diberikan Allah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Ya, nikmat iman, nikmat ihsan, termasuk nikmat kesehatan jasmani rohani kita hingga hari ini kita bisa ya dan masih terus istiqomah dalam uh, menjalankan segala bentuk ibadah baik sifatnya wajib maupun sunnah, tidak terkecuali habit-habit yang seperti ini yang sudah kita langsungkan. Mungkin ada yang sejak dulu ya atau hingga saat ini masih rutin untuk bisa berkesempatan hadir dalam sebuah majelis ya. Sehingga oleh Nabi di situ mendapat apa namanya uh, apa namanya itu predikat ya, predikat yang disematkan kepada bulan-bulan atau fulana-fulana yang kemudian giat, yang kemudian rajin hadiri suatu majelis, maka kata Nabi di situ illa nazalat alaihi sakinah. Maka salah satu bentuk apa namanya predikat yang mulia yaitu Allah akan menurunkan sebuah ketenangan ya, sebuah ketenangan batin, ketenangan pikiran, karena bulan ini eh, sering apa namanya menghadiri suatu majelis meskipun dalam tanda kutip mohon maaf ketika menghadiri suatu majelis sambil tiduran ya sambil ngantuk tidak masalah, yang penting hadir dulu, yang penting hadir dulu karena di situ begitu luar biasanya. Dan mungkin hari ini juga nanti sedikit banyak kita singgung ya betapa mulianya majelis itu sendiri kan oleh Nabi, digambarkan oleh hadisnya Imam Muslim ya, itu sebagai salah satu jalan ya yang apa namanya membuat seseorang itu bisa menemukan jalannya menuju ke surganya Allah.
Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup dari para nabi, ya, dan di akhir zaman, ya, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Semoga kita di akhir hayat kita, di akhir hidup kita, kita diwafatkan, ya, berpulang ke rahmatullah dalam keadaan, dalam kondisi yang baik, yaitu yang husnul khotimah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tentang term safar, ya. Ini mengapa kemudian di layar itu saya tampilkan beberapa tinjauan ya, terkait safar itu sendiri, supaya kemudian kita tidak bingung nanti di bab berikutnya kenapa safar itu kok ada yang wajib, safar itu kok ada yang sunnah. Sebenarnya term safar itu nanti ada kemiripan dari segi makna. Nanti ada kita kenal hijrah, ada kita kenal dahaba, kita kenal juga rihlah, ya. Itu memiliki uh, apa namanya makna yang mirip. Tapi nanti akan kita uraikan di antara itu bedanya di mana. Seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam kamus yang cukup populer, ya, yaitu Al-Muqtadir di Luarul Quran, ya, karyanya Rohib Al-Asfahan. Jadi di dalam kamusnya itu membahas tentang term-term atau lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, ya. Salah satunya di kata safar, ya, kata kata safar, ya. Safar itu secara bahasa, ya, secara apa namanya etimologi, menyingkap atau membuka sesuatu yang tertutup, ya. Menyingkap atau membuka sesuatu yang tertutup, itu kalau dari pengertian secara bahasa. Misalkan ada sebuah contoh, ya, saya cantumkan Latinnya, Safarul Imamah Anir Rohis. Ya, secara bahasa membuka imamah atau sorban dari roksun atau kepala. Nah, contoh lain yang lain juga sama. Safarul khimar anil wajhi, menyingkap atau membuka khimar, ya, dari wajah, ya. Sebenarnya itu terjemahnya bukan kerudung, ya, karena ada istilah khimar, ada istilah hijab, ada istilah apalagi jilbab, ya. Dan itu kata-kata ketiga tadi saling berkaitan memang. Jadi kalau khimar, kalau hijab itu hanya sebatas menutup saja, tapi kalau khimar itu menutup secara keseluruhan, ya, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, ya, khususnya untuk para apa namanya perempuan, para wanita, seperti itu. Sedangkan kalau apa namanya hijab, tadi hanya secara umum menutup bagian tertentu saja, ya. Tapi kalau khimar menutup dari segala bentuk apa namanya eh, lekukan-lekukan tubuh atau apa namanya itu, ya, menutup semua tubuh, ya, anggota tubuh termasuk telapak tangan dan apa namanya eh, sebagian wajahnya, ya. Maksudnya sebagian itu bukan separuh seperti ini, tapi yang kelihatan hanya bagian mata saja. Sehingga dari sini kemudian ada istilah safarul bait, ya. Nah, apa namanya rumah yang tampak jelas, ya, atau tampak bersih, ya. Ya, karena sudah dibersihkan dari debu dan kotoran. Jadi secara bahasa as-safar atau safar itu sendiri, ya, safar ya sepuru, ya, katanya maknanya asalnya munculnya sesuatu setelah sebelumnya itu tertutup. Makanya kalau di surat Al-Muddathir walaili wasubhi idza asfar, ya. Dan tatkala wasubhi waktu apa? Waktu subuh, ya, tidak asfar, ya, itu sudah mulai apa, naik, ya, sehingga cahayanya sudah mulai terlihat dari kegelapan malam itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya di dalam kamus itu dijelaskan, ya, bahwa inilah yang kemudian safar atau safar itu di apa namanya digunakan, ya, untuk menyebut sebuah aktivitas perjalanan yang jauh, ya. Maka kalau kita hanya pergi ke dapur, ya, atau pergi ke kamar mandi itu bukan safar, ya. Nah, itu nanti ternyata dahab, ya.
Ketika ada orang tanya, mau kemana Pak? Mau safar ke kamar mandi, mau safar ke misalkan mana ke dapur mau makan, nah, bukan safar ya. Karena bahasa Arab ini sungguh luar biasa Bapak-Bapak ya. Maka inilah salah satu bentuk mukjizat ya, karena memang Al-Quran pada waktu abad ke-7 Masehi, waktu Al-Quran itu turun, memang di zona Arab ya, di daerah sekelilingnya apa namanya komunitas ya, di daerah Arab Saudi, pada khususnya ketika Al-Quran itu turun, itu banyak orang yang ahli dalam bidang bahasa ya. Maka betul ya, pantas ya, mukjizat yang turun itu ya Al-Quran itu sendiri ya. Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran ini mencoba ditandingi ya, bahkan Al-Quran menyebut beberapa tingkat ya. Ya, coba buatkan kitab yang semisal ya, apa namanya, yang semisal dengan Al-Quran, orang itu tidak akan bisa. Diturunkan lagi Faktu bi asyri suwarin, buatlah apa namanya, yang 10 surat yang semisal dengan Al-Quran, maka orang tersebut tetap bakal tidak akan apa namanya bisa membuatnya. Bahkan diturunkan hingga grade atau kelas paling bawah, Faktu bisuluhin misli, maka tetap saja tidak bakal ada orang yang bisa menyaingi Al-Quran, padahal disuruh buat surat yang apa namanya satu surat, ambil yang pendek ya, ambil yang apa agak panjang ya, satu surat yang semisal, maka tidak akan ada yang bisa ya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Baqarah yang bagian depan-depan itu ya. Sehingga di situ hendak mengajak atau menantang orang-orang yang masih tetap ya sabar dalam kekafirannya, orang-orang yang tetap sabar dalam munafikannya, sehingga ditantang oleh Allah, kalau memang kalian tetap bersikukuh terhadap karakter kalian, pendirian kalian, coba buatkan Al-Quran satu surat yang semisal dengan Al-Quran, maka tidak akan ada yang bisa. Inilah Masya Allah, sungguh luar biasa memang bahasa dari Al-Quran itu sendiri. Tadi ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah ya, kemudian kata safar ini digunakan untuk menunjuk pada aktivitas perjalanan yang jauh, yang ini yang kemudian ada hubungannya dengan apa namanya rukhsah ya. Rukhsah ketika sedang bepergian jauh, maka ada rukhsah untuk sholat jamak ya, sholat jamak qashar ya. Termasuk salah satunya juga ketika bulan puasa ya, maka di situ ada rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau kita kaitkan dengan tinjauan bahasa tadi, safar itu kan apa namanya, munculnya sesuatu setelah sebelumnya itu tertutur. Makanya di sini disebut safar ya, karena dengan seseorang itu melakukan safar ya, atau apa namanya aktivitas perjalanan ya, sehingga membuat seseorang itu tampak ya, dirinya tampak ya, dan apa namanya, dan ia meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga kemudian keberadaannya itu jadi terlihat oleh orang orang lain. Nah, di situ ya maksud term apa namanya, tinjauan bahasa awalnya tadi. Ya. Maka ada kemudian contoh safaru ar-rajul ya. Berarti seseorang itu telah melakukan perjalanan yang jauh ya. Bahkan kalau di dalam apa namanya beberapa hadis yang termasuk hadis dari ya, imam yang empat itu ya, atau dari yang lain, mungkin ya karena konteksnya dulu itu belum ada kendaraan secepat hari ini ya. Nah, mungkin secepat bus ya, atau secepat apa namanya pesawat dan lain sebagainya. Itu mengungkapkan bahwasanya dimaksud safar itu yang menempuh jarak 2 hari ya. Ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat 4 hari. Tapi itu memang konteksnya ketika dulu. Kalau kita kontekstualisasikan di era sekarang, berarti ya perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan kita hanya ke pasar ya, hanya ke kamar mandi, bukan dinamakan safar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, memang kita paling tidak tahu gambaran safar itu seperti apa, ya, dahab itu seperti apa, rihlah itu seperti apa, maupun hijrah itu seperti apa, karena itu ada kaitannya dengan apa pembahasan kita sebelumnya, supaya kemudian kita tidak bingung ya, karena term 4 ini bahkan mungkin lebih banyak ya, ada 2 mungkin ya, ada 2 lagi kalau tidak salah, itu memiliki term maknawiyah yang saling berkelindan ya, saling apa namanya berkaitan tapi tidak serupa 100%. Maka ketika kita membuka di Al-Qur'an ya,
kita itu akan menjumpai redaksi-redaksi lafaz yang bentuknya itu mirip ya. Mirip itu bisa dikatakan dari segi maknanya ya. Dengan misalkan term tadi yang kita bahas ya, safaro yasfuru ya. Ada juga zahaba ya, zahaba yadhabu. Artinya juga pergi ya, bepergian. Terus ada juga istilah rihlah. Ada istilah rihlah. Maka kalau ada orang yang bilang rihlah, nah, mau kemana? Rihlah ke misalkan kemana ya. Tapi untuk di apa namanya di apa namanya gitu ya istilah sehari kita kita seringkali dianggap bahwa rihlah itu ya hanya pariwisata ya, identik dengan pariwisata, bahkan apa namanya identik dengan healing ya. Nah, rihlah ke ke tempat mana, padahal istilahnya rihlah itu tidak hanya ditujukan ke apa namanya untuk bertamasya ya, tapi nanti mempunyai kemiripan dengan safar ya. Termasuk juga kata hijrah nanti ya. Termasuk juga kata hijrah itu juga sama ya, memiliki kesamaan tapi juga ada perbedaannya. Ya. Jadi memang secara umum keempat kata ini atau bahkan lebih ya, ada juga yang di surat Al-Isra itu ya, subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang menjalankan atau yang apa namanya pergi juga artinya, tapi asra itu khusus disandarkan kepada Nabi, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia. Ya, kesamaannya di mana antara rihlah, zahaba, safaro ya, dan juga termasuk hijrah ya, yaitu sama-sama menyatakan pergi ya, pergi atau perpindahan secara fisik ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Akan tetapi seperti kata safaro ya, seperti term safar ya, seperti term rihlah ya, atau rohala, itu khusus digunakan untuk menunjuk pada perjalanan ya, pada perjalanan aktivitas perjalanan yang sifatnya itu apa namanya jaraknya ya, ada unsur jarak yang ditempuh ya, ya, yaitu ya perjalanan yang jauh ya. Itu kemudian bisa kita jumpai penggunaan term tersebut dalam Quran surat Quraisy. Surat Quraisy ini kadang masih ada yang menyebut surat Al-Quraisy ya. Padahal kalau kita buka di Al-Quran tidak ada al-nya. Karena itu bentuknya umum ya, bukan bentuknya khusus. Kalau ketambahan al berarti orang Quraisy yang tertentu. Padahal yang dimaksud itu bukan orang Quraisy yang tertentu, tapi orang Quraisy secara umum. Maka tidak ada al-nya di situ. Surat Quraisy. Maka di surat Quraisy ayat kedua dan surat Al-Baqarah 185, ayat yang cukup populer yang mungkin sering dibacakan 98 hari lagi ya, atau ketika Ramadan itu. Surat Quraisy di situ Allah berfirman, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaitah, menggunakan redaksi rihlah, yaitu menggambarkan keadaan atau kebiasaan ya, atau habitnya orang-orang Quraisy ya, kaum Quraisy, yaitu mereka terbiasa bepergian rihlah, melakukan rihlah untuk berdagang asyita'i wasoy, pada musim dingin dan musim musim panas ya. Nah, itu pakai kata-kata rihlah. Lalu ada juga di Quran surat Al-Baqarah 185 tidak menggunakan redaksi rihlah tapi menggunakan redaksi safar ya, yaitu rukhsah ketika di bulan Ramadan ya, syahrul Ramadan alladzi, ayat yang cukup populer kita dengar, unzila fil Quran dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ketika kita menjumpai, mendapati atau masuk dalam bulan apa namanya syahrul Ramadan ya, maka berpuasalah. Akan tetapi wa makana maridon, akan tetapi kemudian jika kita dalam kondisi yang marid ya, marid itu sakit ya, sakit yang berat ya. Kalau sakitnya cuma pilek batuk biasa ya, ya bukan ya, tapi au ala safarin, atau dalam kondisi yang sedang bepergian ya. Mungkin kalau di situ bepergiannya secara terjemah memang diterjemah pergian saja ya, tapi itu bisa dilengkapi mungkin ya, bepergian yang sifatnya itu jauh ya, bepergian yang sifatnya itu jauh, karena nanti ada kemiripan dengan zahab juga ya. Zahab itu nanti termnya juga bepergian, tapi konteksnya atau jaraknya itu tidak seperti rihlah dan juga tidak seperti safar.
ya, au ala safarin, ya, atau uh, seseorang tersebut dalam kondisi di perjalanan, ya, sedang safar, ya, menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya. Faidatun min ayamin ukhur, maka dia wajib mengganti puasanya itu, ya. Tepatnya hari yang ditinggalkan. Nah, terus bagaimana perbedaannya dengan dahaba? Nah, kalau tadi ya safar dengan rihlah itu memiliki apa namanya kemiripan, ya, memiliki perjalanan, ya, memiliki menunjukkan makna perjalanan, dan perjalanannya sifatnya jauh, ya. Berbeda dengan dahaba. Penggunaan kata dahaba ini cukup banyak sekali juga, ya. Salah satunya di situ ada di kisahnya Nabi Yusuf, ya, keluarganya Nabi Yusuf, ya, yang mana diceritakan di situ jadi salah satu salah satu surat di Al-Quran yang kisahnya dijelaskan secara utuh, ya, surat Yusuf, ya, mulai dari awal hingga di akhir, yang mana para saudara-saudaranya ini cemburu sosial, ya, cemburu sosial, bahkan cemburu sosial itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya Nabi Yusuf. Maka kalau saat ini ada itu sebenarnya ya pengulangan dari masa lalu, ya. Sebenarnya cara menyikapinya juga sama, sudah dijelaskan di apa namanya surat Yusuf itu sendiri, yaitu di ayat 17, ya, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walaupun musodiqin, ya. Saudara-saudaranya Yusuf itu mengatakan, ya, wahai ayah kami ya abana inna dhahabna, sesungguhnya kami itu telah pergi, ya, kami itu sudah pergi, nastabiku untuk berlomba, ya, untuk berlomba. Di dalam banyak tafsir dijelaskan tidak secara spesifik lombanya apa, ya, bisa jadi lari-lari, bisa jadi apa namanya dan lain sebagainya. Asibahah juga termasuk berenang dan lain sebagainya, tidak dijelaskan secara spesifik lomba yang aktivitas yang dilakukan waktu itu apa. Watarokna Yusufa, ya, dan kemudian kami itu, wahai bapakku, wahai adikku, meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu, maka dia, ya, Yusuf itu dimakan serigala, dan engkau tentu wa ma anta bimu'minin, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, karena walaupun nasodikin, sekalipun kami ini berkata yang apa namanya yang sebenarnya terjadi. Situ memakai kata-kata dahaba, ya, memakai kata-kata dahaba karena posisinya bermainnya tidak jauh dari rumahnya, tidak digunakan kata inna safarna, tidak, atau inna riflana misalkan, atau inna hajarna, ya, kami telah berhijrah, tidak, tapi digunakan kata dahabana. Itu menunjukkan bahwasanya perginya tidak jauh dari apa namanya tempat tinggalnya. Nah, apa namanya itu terkait dengan dahaba, ya. Nah, maka ada istilah yang kemudian mirip juga dengan safar, yaitu hijrah. Yang nanti yang kemudian kita ketika bahas di bab berikutnya tentang safar itu ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Itu nanti kaitannya dengan yang ini, yaitu dalam hijrah itu sendiri, karena memiliki kesamaan dari redaksi maknanya, sama-sama berpindah, ya, berpindah itu dalam bentuk fisik juga, ya. Meskipun hijrah itu kemudian oleh para ulama ini banyak sekali penjabaran definisinya, yang mana pada intinya bisa kita tarik kesimpulan hijrah itu bisa bermakna berpindah secara fisik, ya. Misalkan dari lokasi A ke lokasi B, seperti halnya ketika Nabi itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, atau berhijrah dari Mekah ke Habasyah, ya. Atau mungkin eh, Nabi yang lain juga sama. Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim, ya. Itu yang digambarkan apa namanya nanti itu di ayat apa namanya surat 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 apa namanya surat Ibrahim kalau tidak salah. Ketika Nabi Ibrahim diancam oleh kaumnya, ya. Jadi itu menggunakan redaksi hijrah. Jadi hijrah itu bisa bermakna apa namanya makaniyah, ya, makaniyah itu yang hubungannya dengan tempat, ya. Berhijrah dari suatu tempat berpindah ke tempat lain, ya. Ada juga berhijrah dari segi maknawiyah, jadi apa namanya ingin merubah diri, berhijrah dari yang mungkin dulunya sering melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi kemudian dirinya sadar, belajar memperbaiki hidupnya, memperbaiki segala amalnya,
ya, sehingga dia kemudian memperbanyak amal solehnya. Nah, dia berhijrah dari yang sebelumnya itu secara apa namanya maknawiyah, ya, secara apa namanya bukan secara dohir, secara spiritual, ya, seperti itu. Itu terkait hijrah. Maka di situ apa namanya di Quran surat An-Nisa maka ada term hijrah, ya. Maka yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiran wasa'ah. Ini tulisannya apa namanya nggak menyatu, ya. Ini ada di surat An-Nisa juznya juz 5. Kalau tidak salah ini juz 5 pertengahan, ya. Barang siapa ya yuhajir yang berhijrah, ya, yang berhijrah karena di sini menggunakan redaksi fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari tidak terikat waktu, ya. Sejak Al-Qur'an turun, ya, di eranya Nabi, eranya sahabat, eranya tabi'in, tabi'in, ya, dan seterusnya hingga nanti ketika hari kiamat, ya. Barang siapa yang berhijrah tadi konteksnya ada dua, hijrah secara fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau hijrah dari yang mungkin dulunya apa namanya banyak bergelimang dengan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah tidak ridho, kemudian berubah, bertaubat, ingin memperbaiki diri, hijrah secara maknawiyah, ya, fisabilillah, ya, di jalan Allah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan term kita setelah ini, ya. Makanya nanti safar itu meskipun yang kita lakukan itu di dunia, ya, tapi ketika niatnya benar-benar ditata hanya untuk lillahi ta'ala, untuk Allah, ini sungguh luar biasa pahalanya, balasannya. Nah, fil ardi muraghaman katsiran wasa'an. Saya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat berhijrah dari tempat yang kedua, yang lebih apa namanya luas, ya. Luas ini bisa bermakna macam-macam, ya. Luas dari segi tempat, luas dari segi kelapangan dia untuk melakukan segala aktivitasnya, ya. Dan rezeki yang banyak. Muraghaman katsiran wasa'an, ya. Nah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi, barang siapa keluar dari rumahnya, berhijrah dari rumahnya, termasuk juga mungkin di sini kharaja, bepergian juga, ya. Kharaja juga bisa bermakna kharaja bukan hanya keluar tapi juga pergi dari rumahnya, bermaksud untuk berhijrah karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Maka cuma yudrikul maut, kok kemudian pada proses berhijrahnya itu, ya. Makanya nanti ketika membahas hadis di kitabnya Riyadhus Shalihin, orang yang bekerja kan juga disebut sedang keluar, ya, termasuk sedang berpindah tempat dari rumahnya, tempat tinggalnya menuju ke kantornya misalnya. Itu ketika ajal menyebutnya, ya, kematian datang menyebutnya, ya, tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nah, ternyata meninggal dia dalam posisi sedang bepergian, sedang berhijrah, sedang apa namanya belum sampai ke tempat yang dituju, ya. Nah, maka sungguh kata Allah pahalanya ditetapkan di sisi Allah. Pahalanya sungguh luar biasa, wa kana Allahu ghafurur rahim. Makanya di Quran yang di surat lain, di surat Ali Imran, atau akhir surat Ali Imran, atau berada di akhir surat Ali Imran dengan surat An-Nisa, ada di juz 4. Itu Allah berfirman dengan apa namanya ayat yang cukup panjang, ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'a amala amilin minkum min dzakarin aw unsa, ya. Ya, dan seterusnya sampai akhir ayatnya. Maka orang yang berhijrah, ya, berhijrah dari segi tempat ataupun dari segi maknanya, maknawiyahnya, ya, karena dia diusir dari kampung halamannya, ya, terus disakiti, ya, terus disiksa, maka ada salah satu riwayat yang apa namanya dikutip di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, ya, ada salah seorang sahabat dan keluarganya, ya, bapak ibunya, ya, dan keluarga, anggota keluarga yang lain, mereka terus apa namanya disiksa, mereka terus apa namanya diintimidasi karena tidak mau memeluk uh, apa namanya keyakinan yang diyakini oleh orang-orang kafir, ya, sehingga di situ ia apa namanya berhijrah dari tempat itu, ya, berpindah dari tempat itu untuk apa namanya menyelamatkan keimanannya, sehingga apa namanya supaya kemudian tidak terpengaruh. Ini
inilah yang luar biasanya ya, habit itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka ada habit, ada habitat ya. Maka ketika ada habit, ada habitat yang kurang kurang apa namanya, kurang mendukung ya, mendukung ini dalam artian seringkali orang-orang ini mengintimidasi atau apa namanya, menyakiti atau bahkan tahu memusuhi ya, kelompok-kelompok minoritas di situ ya, khususnya Islam yang minoritas. Itu agama menyarankan ya, memberi sinyal bahwa hijrahlah, pindahlah, agar kemudian engkau ini tidak terpengaruh oleh habit-habit atau habitat-habitat yang apa namanya, membuat keimanan itu menjadi apa namanya, pudar atau bahkan hilang, atau naudzubillah sampai kemudian ngikut dengan orang-orang yang seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Eh, maka kemudian di situ ada salah satu dalil ya, yang mana dalil ini ditempatkan di nomor pertama dalam kitab Arba'in Nawawi ya. Ya, kalau di dalam Sahih Bukhari saya belum cross check ya. Di dalam kitabnya Imam An-Nawawi yang berisi 40 hadis hadis sahih dari karangan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka di situ hadis ini diletakkan di nomor pertama atau hadis pertama sebelum keterangan, sebelum hadis yang membahas tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Hadis ini ditempatkan di paling pertama karena begitu luar biasanya efek daripada niat itu sendiri. Luar biasanya daripada apa namanya, niat itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam agama kita ya, dalam Islam ya, bepergian ya atau safar ya, yang mungkin sering kita lakukan ya, sejatinya itu ya bukan hanya pindah tempat saja ya, pindah habitat saja. Misalkan safar dari tempat A ke kota A ke kota lain, atau dari negara A ke negara lain, bukan hanya sekedar berpindah tempat saja, tapi safar itu bisa bernilai ibadah ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, jika niatnya ya, niatnya dan tujuannya itu benar ya, dan Allah ridho terhadap itu. Maka di sini yang tahu niatnya itu ya kita sendiri dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah itu sendiri. Maka di sini pentingnya benar-benar kita tata niat kita ya. Ya, kita benar-benar kita tata niat niat kita. Maka Nabi itu bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dengan redaksi lafaz yang sama. An Amirul Mukminin ya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berkata bahwasannya Umar bin Khattab itu pernah mendengar ya, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Nabi Umar bin Khattab pernah mendengarkan Nabi itu bersabda, innamal a'malu binniyati ya. Sesungguhnya ya, segala sesuatu ya, segala amal perbuatan binniyati itu tergantung terhadap apa yang diniatkannya. Nah, sehingga inilah yang kemudian membedakan, meskipun aktivitas duniawi atau aktivitas yang kita lakukan itu dilakukan atau kita lakukan di dunia, tapi ketika kita niatkan dengan benar yang untuk Allah ya, lillahi ta'ala, bukan linnas atau li apa, li yang lain ya. Nah, maka di situ inilah dimensi akhiratnya tampak yang ada. Ya, dimensi akhiratnya juga ada. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan barang siapa yang apa namanya berpindahnya ya, dan apa namanya, dan seseorang itu hanya mendapatkan dari sesuai niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang tergantung bagaimana niatnya, niatnya lillah atau linnas dan lain sebagainya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya linas hanya mendapat linas ya, lilahnya tidak dapat. Tapi kalau niatnya lillah, apa namanya, niatnya untuk Allah, maka aktivitas yang dilakukan dunianya itu ada ya, mendapatkan manfaatnya, dan juga mendapatkan apa namanya, uh, keuntungan atau mendapatkan unsur ukhrawinya juga.
dimensi akhiratnya juga juga dapatnya. Atau misalkan katakanlah nanti itu sebenarnya ada di hubungannya dengan di pembahasan berikutnya. Misalkan anggap saja suatu contoh ketika ada orang yang kemudian bekerja yang menyebut nafkah milik keluarganya, dia motif bekerjanya hanya ingin untuk memperbanyak harta ya, atau untuk melanggengkan jabatan saja ya, tidak diniatkan untuk lillah ya, tidak apa namanya diniatkan untuk karena Allah ya, maka di dalam sebuah hadis ya, hadisnya Imam At-Tabrani kalau tidak salah, itu juga dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ketika niatnya bukan lillah, maka yang ada di situ bukan dia bukan sedang berjihad di jalan Allah, tapi Dadah. berjihad di jalan Dadah. sabilis syaitan. Itu dijelaskan di bab berikutnya. Ya. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa berpindahnya seseorang ini, berpindah ini maksudnya baik dari segi tempat, ya hijrah tadi ada dua term, ada dua makna ya. Hijrah dari segi tempat, berpindah dari tempat A ke tempat B ya, atau apa namanya makna yang kedua ya, maknawiyah ya, atau secara makna, secara hakikat ya, yang tidak kalah penting yaitu merubah dirinya dari yang sebelumnya apa namanya seringkali apa namanya berbuat perbuatan yang membuat Allah tidak ridho, sehingga kemudian berbenah ingin apa namanya kembali menjadi pribadi yang lebih baik ya, ketika itu niatnya karena Allah ya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka itu akan dia bernilai memiliki nilai dimensi akhiratnya, dimensi pahalanya. Kok kemudian hari ini ya mungkin bisa kita lihat baik di medsos manapun ya, di Instagram, di Facebook, kalau di Twitter dan lain sebagainya, kok ada kemudian saya tidak nyebut artisnya ya, ada salah seorang artis yang kemudian dia berhijrah ya, berhijrah hanya ini karena mendapatkan endorsan misalkan ya, seperti itu dan lain sebagainya. Itu motif-motif yang apa namanya duniawi, maka yang diniatkan ya dia hanya dapat endorsan yang banyak mungkin ya, tapi tidak mendapatkan dimensi akhiratnya ya, tidak mendapatkan dimensi pahalanya di situ. Nah, disinilah maka pentingnya niat itu untuk selalu apa namanya diperbaharui ya, gitu. Perbaharui bukan hanya apa namanya kita jadi dunia, perbaharui niat ya, karena yang namanya niat itu pasti ada pasang surutnya dan pasti ada yang namanya belok-beloknya, sehingga begitu terus kita perbaharui niat kita bagaimana ya orientasinya, maka jangan lupa bahwasanya agama atau Al-Quran itu sendiri sudah memberikan sebuah apa namanya himbauan ya kepada orang-orang yang beriman ya, ya ayyuhalladzina amanu amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat ya, agar senantiasa yang kita lakukan saat ini ya itu juga ada nilai manfaatnya di kemudian hari ya. Yang kita lakukan saat ini ya itu benar-benar lillah atau linas ya. Kalau kita lillah, kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya, keuntungan di masa depan di dunia maupun di depannya itu juga di akhirat mendapatkan nilai pahala itu sendiri. Maka di sini tadi kembali lagi ke sebuah niat itu sendiri. Maka di hadisnya itu kan dilanjutkan wa mangkanat hijratuhu lid dunya ya, atau linas ya, juga bisa ya, hanya untuk memenuhi motif-motif duniawi saja ya, tidak diniatkan untuk mencari ridhonya Allah lillahi ta'ala ya, ingin lillahi ta'ala tapi kemudian ternyata caranya jauh dengan hal-hal yang sudah disyariatkan, itu ya sama saja ya. Jadi benar-benar diniatkan untuk lillahi ta'ala ya, maka di situ atau apa namanya hijratul dunya yusibuha au imra'atin yang kihuha fa hijratuhu mahajaru ilaih. Ketika niatnya itu hanya untuk duniawi saja ya, memang dia dapat ya sesuai dengan niatnya, memang betul ya di hadis ini sesuai dengan niatnya, tapi dia kemudian tidak dapat dimensi akhiratnya atau dimensi pahalanya, karena memang sesuatu itu tergantung terhadap apa yang diniatkan oleh seseorang. Maka begitu luar biasanya juga ya, itu kan ada ayat Al-Quran yang menyebut manja adil hasanati falahu asyru amthaliha.
Padahal orang itu baru mendekat saja, berniat saja, belum sempat melakukan, sudah ditulis 20, maaf, asyul amsaliyah, 10, apa namanya, amsalihah, 10 pahala. Ya, 10-nya itu mungkin kalau kalkulasi kita ya 1 dengan 0 ya, tapi kalkulasi Allah, Allahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Nah, yang perlu kita ambil di situ bahwasanya berniat saja sudah ditulis pahala. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalau tidak salah itu ada di juz 8 suratnya Al-A'raf ya. Seperti itu. Maka di sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, agama kita Islam itu sendiri memandang bahwa aktivitas bepergian, aktivitas safar ya, atau aktivitas duniawi lainnya ya, pada khususnya ya, pada umumnya ya, ya meskipun itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia ya, ya, itu bisa memiliki dimensi akhirat asalkan niatnya untuk Allah lillahi ta'ala ya, betul-betul untuk Allah ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka di sini pembahasan kita ya, Ustaz, memang ada apa namanya, safar itu yang wajib, safar itu yang sunnah ya. Maka tadi kita kembalikan dengan istilah yang tadi ya, karena safar itu atau uh, safar itu sendiri ya memiliki redaksi kesamaan ya, meskipun ada juga perbedaannya ya. Termnya sama juga dengan hijrah ya, sama juga dengan termnya dahab ya, rihlah juga sama. Sehingga yang dimaksud safar di sini bukan hanya safar yang kita anggap bepergian yang apa namanya, seperti hanya kita lakukan itu sendiri. Termasuk di sini safar atau bepergian yang sifatnya itu wajib ya, atau diwajibkan. Maka di poin yang pertama ini apa namanya, salah satunya ya seperti ibadah haji dan umroh. Maka yang dipakai oleh Al-Quran itu kan walillahi ala nasi ya, memakai kata-kata ala ya, menunjukkan sebuah beban kewajiban ya bagi manusia ya, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, dan di antara kewajiban manusia walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kadang yang digarisbawahi orang itu man istata'anya ya. Kalau langsung memotong man istata'a ilaihi sabila memang betul, tapi coba dilengkapi ya. Itu memang kewajiban kita ya. Maka rukun Islam ya, rukun Islam yang terakhir ini kan masuk dalam apa namanya, makanya aspek yang terakhir ini, aspek ini masuk dalam rukun rukun Islam yang terakhir itu sendiri ya. Karena memang kewajiban ya, sebuah rukun yang harus kita tunaikan ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sanggup ya. Kita semuanya sanggup. Nah, sanggup di sini bukan hanya dari aspek materi saja ya, aspek materi, aspek non materi juga sama ya. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Kewajiban manusia terhadap Allah ya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah yaitu adalah apa? Hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji ya. Man istata'a ilaihi sabila ya. Bagi orang-orang yang mampu. Man istata'a ini kemudian dalam apa namanya, banyak tafsir, banyak pandangan ulama itu yang ada yang berbeda-beda ya, ada yang berbeda-beda. Tapi perbedaan ini tidak kemudian membuat rukun atau aspek rukun Islam yang terakhir ini kemudian menjadi gugur ya. Karena ada uh, sebuah apa namanya, pandangan ya. Karena ini pandangan yang sifatnya belum menjadi kesepakatan bersama, hanya apa namanya, pandangan pribadi yang meskipun didukung oleh kebanyakan apa namanya, banyak pendapat-pendapat ya, tapi ini kemudian tidak dijadikan sebagai tolak ukur dan belum menjadi keputusan yang apa namanya, kesepakatan yang umum ya. Ada yang berpendapat, berpandangan bahwasanya berhaji di era seperti di Indonesia dengan durasi antrian yang tidak wajar itu kemudian membuat orang tidak lagi wajib untuk berhaji, cukup niat saja ya. Tetap kita berusaha ya, diusahakan ya. Kita itu hanya pandangan-pandangan pribadi. Meskipun itu didukung oleh banyak pendapat-pendapat, tapi ini belum menjadi keputusan yang final ya, bahkan di apa namanya, muktamar manapun ya, atau kesepakatan apa namanya, kesepakatan manapun.
hanya pandangan-pandangan pribadi saja. Oleh karena itu, ya disinilah kemudian pentingnya kita untuk terus menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah literasi kita, ya. Sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang diunggulkan, ya, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Pak Aher tadi di awal, ya. Ya, apa namanya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Itu ada di surat Al-Mujadilah, ya, halaman kedua. Saya kurang hafal ayatnya. Ayatnya ada di bawah sendiri, halaman kedua sebelah kanan. Seperti itu. Maka di surat yang lain itu kan juga diserukan, ya, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah ajak yang manusia, ya, itu bil haji, untuk mengerjakan menunaikan ibadah haji, ya. Nah, maka ada yang datang dari berbagai dunia yang begitu luar biasa, satu dunia menjadi satu tempat, ya, begitu luar biasanya. Maka di hadis, ya, dijelaskan di dalam hadis, ya, hadis yang dijadikan pedoman terkait rukun Islam itu sendiri, ya, bunyal Islamu ala khomsin, ya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 dasar, ya. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, bersaksi, mengimani, mengakui, ya, yakin, ya, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jangan coba-coba membuat ilah-ilah kecil, ya. Makanya di situ ada salah satu redaksi hadis yang uh, apa namanya cukup mengingatkan kita, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi hamba daripada dunia itu sendiri. Maka Nabi mencela orang-orang yang seperti itu sendiri. Uh, apa namanya? Celakalah hamba dinar, ya. Celakalah hamba dirham. Ketika orang tersebut tidak mendapatkannya, maka dia akan tidak ridho, ya, akan marah, ya. Tapi ketika diberi, ya, ia merasa dimuliakan. Orang yang seperti itu apa namanya, diingatkan oleh Nabi, jangan sampai kemudian menjadikan aspek dunia kita itu kemudian menjadikan ilah-ilah kecil, ya, atau Allah-Allah kecil yang kemudian menjadikan kita ini merupakan ilah yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua wa iqamis shalah, ya, dan mengerjakan sholat. Yang kedua wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Dan yang ke apa berikutnya wa hajjil baiti, yaitu berhaji ke Baitullah, ya. Maka kok kemudian ada pendapat, ya, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwasanya haji di Indonesia hari ini itu tidak wajib karena antriannya panjang. Nah, itu sifatnya hanya personal, bukan belum menjadi kesepakatan yang bersama. Nah, karena apa namanya pandangan pribadi, pandangan personal saja. Tapi tetap kita niatkan, ya, kita mungkin yang belum berkesempatan, ya, tetap kita niatkan untuk berhaji. Kok kemudian kita sudah meninggal duluan, ya, sudah berpulang ke rahmat Allah duluan, tidak masalah. Yang penting kita berusaha, tetap, ya, tidak kemudian dijadikan dalih alasan, oh, ternyata haji di Indonesia lama berarti gugur saja. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu puasa, puasa Ramadan, ya. Apa namanya, puasa. Jadi terkait safar yang sifatnya itu wajib bagi yang mampu. Kemudian mampu tapi tidak ditunaikan. Nah, ini apa namanya tanggung jawabnya atau dampaknya sudah luar biasa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, safar yang kedua ini dibentuk dengan term hijrah. Dibentuk dengan term hijrah, hijrah makannya, hijrah tempat, pindah tempat, pindah habitat, ya, pindah apa namanya lokasi tempat tinggal. Ketika misalkan ada di sebuah komunitas, sebuah lingkungan, ya, sebuah negeri, ya, yang mana di dalamnya itu banyak peraturan kezaliman merajalela, ya, yang mana menganggap yang dilakukan itu ternyata baik-baik saja, ya. Bacaan oleh Al-Quran yang mungkin ini sepertinya sudah pernah di-share, ya, oleh Pak Aher tentang pernah refleksi tulisan saya tentang
Al-Baqarah ayat 12 itu ya, yaitu tentang kebiasaan tentang sebuah habit ini memang luar biasa. Mungkin hari ini juga kita saksikan di negara NKKR itu ya, salah satu tokoh dari apa namanya Satushron Kardas, salah seorang tokoh bangsawan ya, termasuk juga aktif di Muhammadiyah, menyebut dengan NKKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menyebut seperti itu menjadikan uh, ketika ada orang membiasakan habit-habit baik itu habit yang buruk, habit yang baik ya, sehingga kemudian membuatnya tidak sadar, yang membuat tidak sadar diingatkan, dinasehati, diberi masukan seperti apapun ya, ketika mata hatinya tertutup maka itu tidak akan bisa. Maka yang dimaksud oleh Al-Quran itu sudah fa'innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Sesungguhnya yang tidak bisa membedakan mana yang batin itu bukan mata yang ada yang melekat di tubuh kita ini, ya, tapi mata yang berada di mulut ya, atau di di hati itu sendiri, yang sudah tidak lagi sensitif terhadap perbuatan-perbuatan yang saya sendiri, sehingga orang namanya tidak sadar ya, misalkan kita di rumah sakit masuk ruang ICU atau di kamar jenazah ada orang yang meninggal tidak sadar, itu kita cubit, kita gelitik, itu tidak akan bisa merespon, karena itulah digambarkan orang yang sudah melakukan habit yang buruk ya, itu dia juga tidak sadar ya, karena habit buruknya itu membuat hatinya tertutup oleh bintik-bintik hitam ya, Pak, digambarkan di dalam hadis ya. Ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maka kanat sauda fi qalbihi, kanat nuktah sauda fi qalbihi, di dalam hatinya terdapat titik hitam. Ketika dia melakukan lagi, ada titik hitam lagi, tapi ketika dia bertobat tidak akan melakukan lagi, memperbanyak amal solehnya, bukan memperbanyak amal salahnya, maka titik hitam itu akan kembali bersih. Tapi kalau terus dilakukan sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya, ya, sehingga hatinya menjadi hitam ya, disitulah kemudian Allah menutup ya, khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah tidak lagi sensitif akan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan buruk yang sudah ia lakukan. Terus ya, kembali lagi ke pembahasan kita ya, tadi terkait safar yang sifatnya wajib, yaitu ini hubungannya dengan safar yang lebih merujuk ke term hijrah. Ketika tadi ada banyak sekali kedoliman atau hijrah atau safar dari sebuah tempat yang membahayakan kesehatan ya. Misalkan beberapa tahun lalu kita mengalami COVID, ternyata di saat itu banyak yang terkena COVID ya, misalkan ya. Dan satu komunitas kita banyak ya, hampir 90% lebih mungkin banyak penduduk yang terpapar hal yang demikian, maka itu kemudian menjadi wajib untuk menyelamatkan kesehatan. Nah, masuk juga hijrah dari tempat-tempat yang haram ya, kemudian aslinya ya, pada mulanya memang tempatnya baik-baik saja ya, tempat yang ditinggali atau habitat yang ditinggali biasa-biasa saja, tapi kemudian kemaksiatan, perbuatan dosa itu tumbuh subur di daerah tersebut, maka di situ Al-Quran melalui riwayat hadis yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, maka hijrahlah, maka berpindahlah agar kemudian imannya ya, Islamnya ya itu masih terselamatkan. Termasuk juga yang dialami oleh Nabi tadi ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu luar biasanya ancaman dari orang-orang kafir ya, baik orang kafir maupun orang yang menutupi kekafirannya dan menampakkan keimanannya, atau orang yang bermuka dua, atau orang yang mencari amannya saja ya, sehingga oleh Al-Quran dan orang-orang yang kedua itu lebih berbahaya ya, orang yang bermuka dua itu lebih lebih berbahaya, yaitu orang yang tadi menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keberimanannya. Maka umat Islam ketika perang Uhud ya, kalah itu gara-gara orang yang bermuka dua itu sendiri, maka disitulah harus dihati-hati.
Ya, makanya itu di Al-Quran mulai Al-Baqarah eh, ayat 8 ya, ayat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat ke-20 itu kan digambarkan bagaimana karakter-karakter mereka. Termasuk juga ini yang poin kedua, hijrah makaniyah atau safar yang sifatnya itu wajib. Nah, itu salah satunya juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ancaman yang luar biasa ya, ancaman yang luar biasa dari kaumnya ya, sebagaimana itu digambarkan ya dalam Quran surat Al-Ankabut ya, surat ini ada di juz 20 kalau tidak salah. Ayatnya ada di ayat 26, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Nabi Lut membenarkan terkait kenabiannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berkata, ini muhajirun ila rabbi. Sungguhnya aku harus berpindah ya, harus berhijrah ya, harus berhijrah ke tempat yang diperintahkan Allah, tempat yang diridhoi oleh Allah karena melihat kaumnya sudah didakwahi ya. Nabi Ibrahim ini kan diberikan usia yang panjang tapi yang ikut hanya sedikit. Nah, ini ujian ya. Ujian memang dalam perjalanannya, dalam dinamikanya ya, kita semua ini kan sebenarnya dai ya. Dai itu asal katanya dari da'aya doa ya, menyeru. Berarti kalau disebut dai itu isim fa'il, ada orangnya ya, orang yang mengajak ya. Maka istilah dai itu tidak hanya disematkan kepada orang yang mungkin apa namanya di atas mimbar ya, atau orang yang megang mic ya, bukan. Kita semuanya termasuk orang tua, para apa namanya yang takung, yang uti, nah juga sama ketika mendakwahkan dan keturunan durian-duriannya itu tidak sama tersebut orang yang mengajak, menyeru ya untuk apa namanya berbuat baik ya, seperti itu. Maka di poin yang kedua ini tadi terkait Nabi Ibrahim ya, itu dalam menjalankan perintahnya Allah ya, ketika menjumpai komunitasnya yang seperti itu ya, Nabi Ibrahim berbicara ini berhijrah ya, ke tempat yang lain yang diperintahkan Allah, yang Allah ridhoi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu poin apa namanya? Poin kita ya, ya di sini safar atau bepergian ya yang disunahkan. Ya. Bepergian yang disunahkan. Jadi apa namanya? Istilahnya ini bukan safar mungkin. Jadi bepergian, aktivitas bepergiannya yang disunahkan. Itu bepergian yang seperti apa? Pertama, yaitu bepergian untuk apa? Menuntut ilmu, untuk apa namanya? Belajar itu sendiri. Maka ada sebuah patah ya. Sepertinya ini juga bukan hadis ya. Itu kan ada patah mengatakan apa? Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, belajarlah ya. Dari buayan ibu, dari gendong ibu, dari uang adopsi. Itu mencerminkan bahwa semua kita sejatinya kehidupan kita itu adalah seorang pembelajar ya, seorang pembelajar bagaimana kita belajar dari masa lalu yang mungkin kurang baik hingga menjadi kemudian masa depan yang baik, sehingga kemudian inilah yang menjadikan orang tersebut uh, beruntung ya, termasuk orang-orang yang muflihun ya. Maka di setiap khutbah Jumat itu kan selalu dan menjadi rukun khutbah itu sendiri, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kemudian di akhir hidup kita, kita meninggal, kita wafat ya, dalam keadaan yang tidak lagi muslim, naudzubillah. Sehingga peran daripada habit habitat itu memang harus terus diberi sifat-sifat, apalagi di tengah arus zaman yang seperti ini sungguh luar biasa kalau bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, di mana banyak perbuatan-perbuatan yang uh, sejatinya dolim dan hakikatnya dolim, tapi dia menyampaikan bahwasanya yang dilakukan ini bukan perbuatan dolim untuk memperbaiki anggaran ada aja ya, dan lain sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, artinya sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi safar yang uh, bisa bernilai pahala, bahkan safarnya itu menjadikan atau bepergiannya itu menjadikan jalan yang mudah ya,
jalan yang mudah, dimudahkan baginya menuju ke surga. Terem surga, sebagaimana di layar yang ditampilkan ya, itu hadis dari Abu Hurairah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada redaksi yang lain tapi itu hadisnya hadis hasan ya, hadis yang baik tapi lebih kuat yang hadis ini, hadis yang sahih riwayatnya Imam Muslim. Waman salaka, dan barang siapa yang menempuh jalan ya, yaltami man salaka thoriban, barang siapa saja baik laki-laki perempuan termasuk juga terlampau di dalamnya usianya, baik usianya yang masih muda, masih belia atau pasca muda ya. Saya tidak pernah menyebut sudah lansia, tidak pernah ya, pasca muda ya. Pasca muda. Ya, ya tafsir ilman sahalallahu lahu thoriban fil jannah. Yang memang yang dimaksud secara teks, secara tekstual itu surga yang nanti kita akan diami selama-lamanya itu. Tapi surga di dunia ketika orang itu menempuh suatu atau belajar sebuah ilmu ya, mempelajari sebuah ilmu untuk menuntut ilmu, maka salah satu surga dunia itu apa? Orang tersebut menjadi faham ya, baik itu misalkan menempuh apa namanya ilmu keilmuan sains, keilmuan matematika, termasuk juga keilmuan agama, membuat orang itu semakin paham ya, semakin paham misalkan kalau agama semakin paham dengan tuntunan ajarannya ya, sehingga dia juga bisa membedakan mana oh ini yang sudah dilarang syariat dan ini yang diwajibkan atau disyariatkan perbuatan atau amalan-amalan yang seperti ini, sehingga kemudian kita menjadi orang yang selamat seperti itu salah satu apa namanya surga ya, memang teksnya itu surga yang nanti kelak akan kita diami, maka salah satu balasan yang nyata di dunia ini terhadap orang yang menuntut ilmu tadi, maka dia akan dimuliakan ya, salah satunya termasuk juga dia akan menjadi orang yang paham, orang yang faqih khususnya ilmu agamanya, seperti sehingga agamanya terus membimbing kehidupannya itu selalu eh, apa namanya mengarahkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik karena dia berusaha ya, maka di Al-Qur'an kan orang yang mencari petunjuk ya, bukan menolak petunjuk, maka Allah akan terus limpahkan petunjuk-petunjuk hidayah-hidayahnya gitu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu sedikit saya mengutip dalam salah satu tafsirnya Ibnu Katsir ya. Maka ini salah satu pentingnya kita belajar ya. Maka ada gium ya, ada pepatah mengatakan ya belajar itu memang seumur hidup, termasuk salah satunya kita mempelajari bagaimana beragama yang baik ya, baik untuk manusia ya, baik juga untuk uh, hubungan vertikalnya. Itu makanya di sini salah satunya kita belajar agar kemudian tidak menjadi seperti yang digambarkan di Quran surat Toha ya. Waman a'radu an dzikri itu surat Toha ayat 20 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 20 atau 22. Di layar itu tidak ditampilkan ya. Saya lupa mencantumkan. Untuk ayatnya waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Quran surat Toha. Kalau tidak salah ayat 20, nanti bisa di cross check lebih lanjut. Salah satu pentingnya kita belajar ya, khususnya kajian-kajian yang kita lakukan seperti ini bukan dalam rangka kita apa namanya sekedar ikut-ikutan, tapi memang benar niat kita lillahi ta'ala agar kemudian menjadi pribadi yang uh, diridhoi oleh Allah itu sendiri, sehingga digambarkan dalam Quran surat Al-Fajr ya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah itu terhadap seorang hamba ini karena dia semasa hidupnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Maka di sini jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian digambarkan dalam Quran surat Toha ayat 20 gitu ya. Waman a'radu an dzikri, orang-orang yang a'radu an dzikri, mengabaikan ya, atau apa namanya tidak memperdulikan peringatan-peringatan Allah ya. Peringatan-peringatan Allah di sini menyakup banyak hal ya, termasuk perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang memang sudah disyariatkan ya, mana juga aktivitas-aktivitas yang itu memiliki unsur dosa ya, unsur maksiat. Ketika orang tersebut abai ya, a'radu membelakangi ya, maksudnya tidak mempercayai ya, atau bahkan menolak secara terang-terangan ya, atau maupun tidak terang-terangan secara tidak langsung. A'radu an dzikri ya. Nah, kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan
khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a'radu anhu wa tanasahu wa aqadamu. Ya, tentang perintahnya Allah yang batil ya tetap dilakukan, yang hak malah ditinggalkan. Nah, atau apa namanya tidak mengikuti petunjuk yang sudah disyariatkan ya, petunjuk yang sudah dijelaskan oleh risalah Nabi, oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, atau justru malah mereka mengambil petunjuk mengambil pedoman dari selain ajaran Al-Quran ya, ajaran dari hadis itu sendiri ya, atau nasihat-nasihat dari para ulama ya, dan lain sebagainya. Ketika orang tersebut abai ya ini wanti-wanti atau notis buat kita semuanya ya, jangan kemudian mencoba. Nah, aku mau mencoba dulu nah, kalau kalau apa namanya bapak-bapak para jamaah apa namanya hendak mencoba, nah mungkin bisa merenungkan ayat ini balasan yang bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini langsung di apa namanya diberikan secara tunai juga, yang mana balasan seperti ini tidak hanya menyerang kondisi psikis kita juga ya, psikis juga batin ya, batin kita kena juga akibat apa namanya tidak mau mengikuti atau apa memang abaikan apa yang sudah disyariatkan. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan fa'inna lahu ma'isyatan dongka, maka orang itu kehidupannya akan dibuat sempit. Oleh Imam Ibnu Katsir ini dijelaskan begitu detail dan begitu luar biasanya ya. Selama hidup di dunia, aifid dunia, selama dia hidup masih hidup di dunia ya, falatu ma'ninatun lahu, maka hidupnya akan dibuat jadi tidak tumakninah, hidupnya akan terus dibuat tidak tenang ya, tumakninah. Walam syairoha lisodrihi ya, dadanya akan terus dibuat tidak lapang, dadanya akan terus dibuat apa namanya sempit ya, ya pikirannya akan terus dibuat sumpek dan lain sebagainya ya. Balsadrahu dayyikun harajun lidzurari, hatinya dibuat demikian ya, pikirannya dibuat demikian karena dia apa namanya mengikuti ya, atau apa namanya uh, ikut ya, ikut nah tetap dalam kesesatannya ya, atau dia terus menjauh, bahkan sudah dinasehati ya tetap menjauh, tetap menjauh, tetap menjauh. Nah ini harus hati-hati ya, harus mendapatkan atensi memang dari aspek aktivitas manapun ya. Jangan sampai kemudian kita mencoba melakukan aktivitas yang Allah tidak ridho di situ, maka di sini kita harus hati-hati. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir lanjutannya itu dijelaskan wa in tana'ama dohirohu, meskipun tampak dohirnya ya, tampak apa namanya uh, tampak aspek visualnya ya yang bisa dilihat itu ya, kelihatannya. Nah, dohirnya itu enak-enak saja ya. Dohirnya nyaman-nyaman saja ya. Dohirnya makmur-makmur saja, tapi ketika orang tersebut a'radu an itu apa atas apa yang sudah diingatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, malah melakukan hal-hal yang dilarang ya, itu harus dihati-hati. Nah, ini harus kita pastikan semua anggota keluarga kita ini tidak ada yang seperti ini. Ini dalam rangka kita ku anfusakum wa ahlikum nar ya, melindungi diri kita ya. Nah, bagaimana kita ini bisa menyelamatkan keluarga kita kalau ternyata kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya. Tadi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan wa in kana amadohiro, dohirnya enak, mewah ya, nyaman apa saja keturutan ya, wala bisa masya'a, pakai baju pakaian apapun yang ia sukai ya, ia cintai, baju apapun ya, merek apapun ya, harga berapapun itu bisa keturutan semua, bisa didapatkan semua ya. Wa akala masya'a, makan seperti apapun keturutan ya, di resto bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan ya, itu bisa semua ya. Makanan dari negara manapun bisa ia cicipi semuanya ya. Wasakana haitu sya'a ya, tinggal dimanapun itu bisa terwujud ya, di hotel bintang manapun bisa terwujud, bisa membangun rumah dimanapun itu bisa terwujud, selama fa'inna tolibahu malaluh musilallahu kita, selama hatinya ya, selama keyakinannya itu dia terus ya, apa namanya bersabar dalam uh, kekafirannya, bersabar dalam kemunafikannya, bersabar dalam apa
menjalankan hal-hal yang jelas-jelas dilarang ya. Nah, itu hati-hati. Selama hatinya tetap seperti itu, maka selama hidupnya akan terus dibuat bimbang, terus dibuat gelisah, terus dibuat resah, terus dibuat tidak tenang dalam menjalani kehidupannya. Alhamdulillah. Maka di Quran surat Maryam ya ayatnya nomor 27, lalu ada juga di Quran surat Muhammad ayatnya 17 ya. Ketika orang itu eh, salah satunya seperti aktivitas yang kita lakukan seperti ini, selalu menambah petunjuk, menjemput petunjuk, menerima petunjuk, bukan yang menolak petunjuk. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Misalnya dari orang-orang yang terus menerima ya, menerima petunjuk itu sendiri ya, tidak akrodo tadi ya, tidak akrodo andikri ya. Maka di situ Allah akan terus menambah petunjuk kepadanya, sehingga ketika menjalani aktivitas berkehidupannya, orang ini akan selalu mendapatkan petunjuk, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu menjalani jalan kehidupan yang lurus ya. Karena eh, apa namanya eh, apa namanya dampak ya daripada dia atau efek ya daripada dia apa namanya tadi menjalankan perintahnya Allah ya, dan menjauhi segala larangannya. Jadi takwa itu ya esensinya ya kita harus hati-hati dalam menjalani aktivitas berkehidupan kita. Maka di surat Muhammad juga tegaskan juga walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya, maka Allah akan zadahum dan Allah akan menambahkan petunjuk mereka ya, wa atahum taqwa, dan Allah menganugerahi ketakwaan mereka. Disinilah yang kemudian menjadikan orang tersebut senantiasa mendapatkan petunjuk yang Allah ridhoi ya. Maka doa yang salah satu mungkin sering kita kita langitkan yaitu kan apa? Itu ada yang di surat Ali Imran ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kemudian condongkan qulubana, hati-hati kami ini ba'da id hadaitana, setelah engkau ini memberikan hidayah kepada kami ya. Setelah engkau ini memberikan petunjuk kepada kami, jangan kemudian aku ini ditunjukkan kepada jalan-jalan yang tidak engkau ridhoi. Maka salah satu usaha kita, ikhtiar kita ya tadi, jangan sampai kemudian a'radu an dzikri, mengabaikan apa yang benar-benar sudah disyariatkan oleh Allah, termasuk sholat kita ya, termasuk hal-hal yang lain juga ya. Jangan kemudian mencoba sebentar saja, karena efeknya itu ketika kita masih hidup ya akan dibuat seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran melalui surat Toha dan dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Duh, kok cepat menjadi 6:30 ya? Atau jam saya yang terlalu cepat ini? Kalau waktu Indonesia daerah Bandung WIB sekarang jam berapa Pak di sana? 6.25, Pak. 6:25 ya, sama ya. Nah, ada yang bilang WIB waktu Indonesia daerah Bandung. Pernah ada yang bilang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, safar atau bepergian ya, yang itu bernilai pahala ya, salah satunya yaitu aktivitas mempererat ya hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan ya, termasuk menjenguk saudara satu rahim atau saudara sesama muslim yang sedang terkena musibah, terkena kesulitan ya, termasuk itu juga orang-orang tua kita ya, yang yang notabene sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain ya. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya. Jadi pernah ada seseorang ya yang kemudian pergi hendak berkunjung ya, hendak bersilaturahim, hendak bersafar, mengunjungi saudaranya yang ada di tempat lain, atau ada di kita di kota lain, atau di kecamatan lain, di desa lain, atau di tempat yang lain. Lalu Allah mengutus malaikat kepadanya untuk perjalanan. Ya.
Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malaikat dalam maka malaikat itu datang kepada orang tersebut ya, orang yang hendak mengunjungi ya, berpergian hendak mengunjungi yang mempererat hubungan silaturahminya kepada keluarganya pada khususnya. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang tadi ya, aina turidu. Nah, ini ketika konteksnya ini ketika dulu ya. Mungkin kalau saat ini kita tahu malaikat yang datang mungkin kita takut ya. Aina turidu. Nah, engkau itu mau kemana ya? Wahai fulan, ya fulan. Maka orang tersebut menjawab, pola uridu akhon li fi hadhil qaryah. Ya. Maka orang tersebut menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kota ini, ada di daerah ini. Aku ingin mengunjungi orang tuaku, saudaraku yang sedang kesusahan di kota ini, kota A, kota B, kota C, dan lain sebagainya. Maka malaikat tadi bertanya, malaikat tadi bertanya, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, ya. Apakah ya ada suatu keuntungan, ada motif-motif dunia ya, niat yang baik yang kau dapatkan darinya, itulah. Maka orang tadi menjawab, pola fa ini Rasulullah ilaika bi anallah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ya. Maka orang tadi mengatakan tidak ada, ya, tidak ada wahai malaikat, ya, kecuali karena aku mencintainya, ya, karena Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, ya, maka malaikat tadi mengatakan, ya, malaikat tadi mengatakan kepada orang yang hendak apa namanya bepergian, bersafar, dan ingin mempererat hubungan silaturahimnya, maka malaikat tadi mengatakan sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah ya kepadamu, fa inni rasulullahi ilaika, aku ini diutus ya kepadamu, diutus oleh Allah kepadamu untuk memberikan informasi, memberikan kabar bahwasanya yang kamu lakukan ya, perbuatan atau safar yang kamu lakukan tadi ya, itu membuat Allah itu mencintai itu juga, membuat Allah itu lebih kepadamu juga, sebagaimana engkau mencintai apa namanya memperbaiki hubungan dengan saudaramu karena Allah Lillahi Ta'ala ini begitu luar biasanya diatur oleh agama kita ya, agama Islam itu sendiri. Bahkan orang yang berniat apa namanya bepergian untuk apa namanya bersilaturahim, menjenguk ya, apa namanya menjenguk sesama muslim yang sedang sakit atau ingin meringankan apa namanya beban saudaranya, maka salah satu hadis ya, hadisnya cukup panjang, maka orang tersebut juga akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika orang itu mempersulit urusan saudaranya, maka oleh Allah akan dipersulit pula urusan-urusannya. Maka itu menjadi apa namanya pembelajaran penting bagi kita semuanya. Itu luar biasanya silaturahim itu sendiri. Mungkin yang hari ini kita ada cekcok dengan saudara, nah ini ketika kita ingat hadis ini, maka coba bersegeralah kita untuk memperbaiki diri. Ternyata begitu luar biasanya Allah memuliakan, bahkan hingga mengutus malaikat apa namanya menanyakan orang-orang yang seperti ini dengan mengabarkan bahwasanya Allah juga mencintaimu ya, ketika engkau apa namanya melakukan safar untuk menjenguk ya, untuk bersilaturahim, untuk apa namanya membantu saudara sesamamu, sesama muslim atau sesama rahim ya. Nah, maka di situ Allah juga akan mencintai, menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang dapat dicintai oleh Allah. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Pak saya sebut yang berikutnya yaitu safar atau bepergian atau berkunjung ya, ziarah terhadap tiga masjid yang kemudian apa namanya ini sering kali mungkin disampaikan oleh apa mutawif ya atau tour leader ketika kita umroh, atau apa ketika kita lagi umroh misalkan plus mana ya, nah itu senantiasa disampaikan karena memang ada salah satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwasanya Abu Hurairah sahabat dekatnya Nabi itu pernah mendengar Nabi itu berkata bersabda, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tusyaddu ar-rihal, ya, maka apa namanya
ada istilah rihlah, ar-rihalu tadi ya. Nah, makanya antara safar dengan rihlah itu memiliki kaitan memang ya. Juga termasuk dengan hijrah ada kaitan juga. La tusaddu ar-rihalu, janganlah bersusah payah ya untuk bepergian, untuk rihlah ya, illa apa namanya, illa salatin, illa ada dua kali ya. Kalau illa ada tasydidnya itu pengecualian. Illa salatati masajid ya, kepada bepergian kecuali ke tiga masjid. Ke masjid yang pertama Masjidil Haram ya, yaitu yang di dalamnya terdapat Ka'bah itu sendiri ya, Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah, atau dalam redaksi lain wa masjidi ya, maksudnya itu masjidku yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitu apa namanya, dimuliakannya ya orang-orang yang melakukan safar ke masjid ini ya, sampai-sampai di hadis yang lain ya, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu mengatakan, Nabi mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang as-salatu fil Masjidil Haram, itu seperti orang yang menunaikan sholat ya, pada sholat di Masjidil Haram ini arti alfin sholat ya, maka pahalanya, ganjarannya ya, misalkan tadi niatnya benar ya, bimi arti alfin sholat ya, maka balasannya adalah 100.000 sholat. Mungkin kalau 100.000 ukuran kita ya 100.000 ya seperti itu ya, tapi ukuran Allah berbeda, kalkulasi Allah. Wassolatu fi masjidi ya, dan orang yang melaksanakan sholat fi masjidi, yaitu Masjid Nabawi, masjidku kata Nabi ya, di alfi sholatin ya, maka pahalanya, ganjarannya seperti atau setara dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat 1.000 kali beribadah sholat di masjid. Wassolatu fi baitil quddas ya, bi khamsi mi'atin sholat, dan pahala ya, atau ganjaran ya, orang-orang yang melaksanakan sholat di Baitul Muqaddas ya, yaitu masjid apa namanya, Masjidil Aqsa ya, masjid yang disucikan ya, bi khamsi mi'atin sholat ya, maka pahalanya ya itu setara dengan menunaikan ibadah sholat sebanyak apa namanya 500 kali sholat ya di masjid. Ini begitu luar biasanya ya, apa namanya, dari segi aspek apa namanya, aspek balasan ukhrawi maupun duniawi ya, yaitu kita tahu bagaimana kondisi sejarah ya, letak geografis ya, termasuk itu yang kemudian membuat mengingatkan kita ya, menguatkan keimanan kita, karena memang benar-benar terjadi mungkin proses Isra Mi'raj itu sendiri dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu sendiri, sehingga membuat keimanan kita itu semakin kuat ya, keyakinan beragama Islam kita, beragama tauhid kita semakin kuat ya. Inilah karena sejatinya safar yang seperti ini bukan hanya safar-safar yang tujuannya atau orientasinya untuk healing semata, tapi untuk meneguhkan, menguatkan keberimanan kita, atau mungkin yang sebelumnya masih ragu-ragu menjadi semakin kuat dengan adanya apa namanya, aktivitas seperti ini. Maka mungkin sebagai pandangan pribadi ya, ketika kita diberikan apa namanya materi yang lebih, maka lebih baik untuk menjalankan aktivitas yang seperti ini ya, mengunjungi safar kepada hal-hal yang sifatnya itu apa namanya menjadi tauladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi itu sendiri. Lalu yang keempat ya, yang terakhir, yang keempat ya, yaitu safar ya, untuk atau keluar ya. Nah, ini karena safar ini juga memiliki term dengan khoroja juga ya. Ya, khoroja juga keluar ya, bepergian ya. Untuk apa? Untuk bekerja, bisnis atau berdagang dan lain sebagainya. Ketika niatnya lillahi ta'ala, menyebut rezeki ya, rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu.
Jadi pahalanya luar biasa. Maka jihadnya ini tidak perlu kita jauh-jauh berperang. Ya. Kita bekerja bukan untuk rezeki, menyiapkan bela negara untuk Allah ya. Maka di situ pahalanya setara dengan orang-orang yang sedang berjihad. Maka di sini saya mengutip hadis sahih riwayatnya Imam At-Tabrani yang kemudian juga diberi penjelasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, yaitu ketika apa namanya salah seorang sahabat melihat ada ada seseorang laki-laki yang lewat di depannya Nabi, sahabat itu bertanya, melihat begitu gigihnya, begitu semangatnya orang tadi yang lewat di depannya para sahabat dan Nabi. Ya Rasulullah, laukan ada fisabilillah kaifa. Nah, ya Rasulullah, jika apa namanya semangatnya itu digunakan atau ia pergunakan untuk di jalan Allah, untuk lillahi ta'ala itu bagaimana? Maka Nabi di situ menjawab, ingkana khorojun juga bisa bermakna ingkana safarun ya, atau ingkana hijrotun, atau ingkana apa namanya orang tersebut safar, orang tersebut bekerja ya, orang tersebut menjemput rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Inka nakhrajun yas'a ala walidihi sigharon bahwa fisabilillah. Maka Nabi di situ bersabda, jika orang tersebut keluar ya, bepergian ya, bekerja, pergian dari rumah untuk pergi ke kantornya, tempat bekerjanya, untuk mengurus waladihi, anak-anaknya sigharon yang masih kecil ya, bahwa fisabilillah, maka sungguh luar biasa orang yang seperti itu sedang berjihad di jalannya Allah, asalkan niatnya lillahi ta'ala. Wa in kana kharajun yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini bahwa fisabilillah, pun juga demikian ketika di rumah ya ada salah seorang atau keduanya atau kedua orang tua kita yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia, ketika dia bekerjanya untuk juga apa namanya menghidupi ya, merawat kedua orang tuanya, abawaini syaikhaini yang sudah tua, sudah lansia ya, bahwa bisa pilih, maka orang tersebut juga di jalannya Allah. Atau juga kemudian jika seseorang tersebut ini dalam keluarga, wa in kana kharajun yas'a ala nafsihi yu'afwa fa fisabilillah. Jika dia keluarnya ya, atau bepergiannya, bekerjanya ya, untuk hanya untuk mencukupi dirinya karena dia masih lajang mungkin ya, hanya untuk mencukupi dirinya agar kemudian tidak menjadi orang-orang yang menengadahkan tangan ya, atau meminta-minta ya, maka fahuwa sabilillah, maka orang tersebut apa namanya berada di jalannya Allah. Nah, yang menjadi poin kita apa namanya garis ya, yang perlu kita garis bawahi, wa in kana kharajun yas'a riya'an wa mufakhoratan ya bahwa bisa syaiton. Ini harus kita benar-benar jaga ya. Kita jangan sampai kemudian kita niat keluar, niat safar ya, niat bekerja, niat keluar itu untuk menjemput rezeki yang halal, yang berkah, maka sejatinya ada niatan-niatan, ada motif-motif dunia hanya untuk memperkaya, hanya untuk dipandang orang sebagai orang yang mapan dan lain sebagainya. Hati-hati ketika niatnya hanya riya, hanya pamer ya, hanya untuk mufakhorotan, berbangga diri ya atas segala harta yang sudah dikumpulkan ya, bahwa fisabilillah syaitan, maka dimensi akhirat, dimensi ukhrawiynya tidak dapat, tapi dia dapat sesuai yang diniatkannya ya, yang mana itu terwujud dalam kehidupannya, tapi tidak mendapat nilai dimensi pahala karena niatnya tadi bukan diniatkan karena Allah, tapi diniatkan karena hanya ingin bukan lillah tapi linnas dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini ternyata apa namanya materi kita ini cukup unik ya, cukup memotivasi sehingga kadang kita ngaji, kadang pun saya ngaji tafsir di apa namanya di masjid itu satu ayat kadang-kadang tidak terasa sudah 1 jam karena ya itu luar biasanya agama kita. Nah, karena ya tadi kita niatkan salah satunya kita safar, kita bergegas untuk berjalan apa namanya menuntut ilmu yang tadi memang Allah muliakan orang-orang yang seperti itu. Salah satu bentuk balasan sebelum di surga yang kekal yaitu ketika orang apa namanya menuntut ilmu tadi ya, ya surganya tadi menjadi orang yang selalu berada di jalan yang lurus ya, menjadi orang yang selalu paham, patuh terhadap agamanya dan menjadikan keyakinannya itu selalu kuat ya dan menjadikan apa dirinya itu bisa terus berpedoman pada hal-hal yang Allah ridhoi dan Nabi contohkan. Baik, mungkin saja dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan boleh. Ini sepertinya tadi ada yang bertanya di kolom chat ya. Ya ada Pak.
Mungkin sebentar sebelum bertanya, barangkali mengingatkan kembali tadi yang disampaikan, mungkin ayatnya nggak lengkap, Pak. Yang Toha itu ayatnya 124, 100 berapa, Pak? sampai 24 ya? 124 ya. Yang Ya, waman atau rodo antikri fa inna lahu maisatan dangkau panah suruhu yaumal kiamati akma. Itu Pak ya. 124 ya? Ya, ya siapa Ya, yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Gitu. betul. Ya, silakan Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau baca langsung atau saya bacakan Boleh saya baca? dari. Izin, ya, mohon, sebentar. Izin bertanya, apakah hukumnya berpayah-payah mengunjungi makam Wali Songo? Baik, ini memang apa namanya, negara kita ini kan bukan negara yang apa berdiri secara apa kultur-kultur seperti apa di daerah Timur Tengah pada umumnya ya. Memang kita ini negara Darul Ahdi wa Syahadah ya, karena memang kita ini juga mengakui apa Pancasila itu sendiri. Kalau kita kembalikan dengan konteks yang seperti ini memang salah satu. Bahkan saya menjumpai beberapa, dan ini memang bukti nyata sampai ada ini, kalau saya tambahkan ya konteks persoalan yang saya tambahkan, bahkan ada yang sampai kemudian menjual air berkah dengan nilai harga 2.000, ada yang menjual dengan 3.000 ya, air berkah yang disumberkan dari situ. Maka ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena ini hubungannya dengan tauhid ya. Jangan sampai kita kemudian istilahnya digambarkan oleh Nabi dulu. Sebenarnya konteks terkait ziarah-ziarah itu ya, mengunjungi, ini kan sebenarnya persoalan klasik ya, tapi kemudian ini harus mengingatkan kita ya, memang pada awalnya Nabi itu melarang ya persoalan seperti itu, karena kondisi sosiologis, psikologis masyarakatnya pada waktu itu ya, dia menjadikan hal-hal yang seperti itu untuk meminta ya, bukan untuk mengingat mengingat bahwasanya hari esok kemudian hari dia akan meninggal. Tapi kok kemudian orang tersebut minta kepada hal yang seperti itu, ya, meminta dikabulkan segala hajatnya, bukan bukan langsung kepada Allah. Nah, itu harus hati-hati, itu persoalan yang masuk ke ranah tauhid, maka hal yang seperti itu harus kita apa namanya hindarkan. Tapi kalau kemudian ziarah kita ya memang hanya untuk berdoa saja ya, bukan untuk meminta apa namanya sesuatu dari tempat kubur yang dianggap keramat itu sendiri ya. Maka memang masih ada kultur-kultur yang seperti itu ya. Orang-orang yang menganggap bahwasanya, oh aku tadi habis dari sini ya, habis dari makamnya ini hajatku langsung terkabul. Waduh, tadi itu terus kita hati-hati. Ya, dia menjadikan seperti halnya orang-orang yang dulu digambarkan di Al-Quran. Aku ini tetap menyembah Allah, tapi menjadikan berhala ini sebagai perantara. Nah, itu kan sama saja seperti itu. Nah, itu harus kita hati-hati karena itu ranahnya tauhid ya. Maka harus benar-benar kita tahu ya bahwasanya Allah lah yang hendak kita mintai ya. Makanya ihdinas sirat apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan di surat Al-Fatihah kan seperti itu. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku ini meminta pertolongan, berdoa. Ya. Termasuk salah satunya di situ. Maka di situ tadi apa namanya? Kalau mau mengunjungi makam wali silahkan, tapi jangan kemudian meminta kepada apa namanya si apa namanya makam tersebut, makam wali tersebut untuk mengabulkan hajatnya. Ya, seperti itu. Yang perlu kita garis bawahi tadi ya. Karena ini ranahnya ranah tauhid, termasuk juga hal-hal yang sifatnya ini syirik-syirik kecil ketika membuat tandingan-tandingan selain Allah. Ya, padahal Al-Quran itu sudah jelas ya, jangan membuat tandingan-tandingan selain Allah itu sendiri. Seperti itu ya, Ya, Bapak Tri Cahyana. Terus yang berikutnya Dino. Pak Ngadiono. PPBL ini apa ini? Singkatan ya. Nah, bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi di segala penjuru, maka sebagian dari rezekinya. Oh, ya, Al-Mulk ya. Nah, Ya, jelajahi diberikan kepada siapa saja. Kalau kita buka di surat Tabarok ya, ayat berapa itu? 15 ya. Ayatnya apa ini? Coba saya lihat. Ayat 15, Ahuwal lagi ya.
Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu. Nah, kata-katanya kan di sini ya, famshu ya. Maka berjalannya, maka berpergilah atau safarlah fi manakibaha wa qudami rizqi wa ilaihin nusyur. Perintah jelajahilah ditujukan kepada siapa? Yaitu ayat ini apa namanya berhubungan dengan ayat sebelumnya ya. Karena ayat ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Fasiru kaulakum awijdaru bihi nawalan bidati sudur ala ya'lam mana khalaq wa huwal latiful khabir. Yaitu ayat ini apa? Hubungannya dengan ayat sebelumnya juga. Ayat 12 juga ya. Maka di sini ditujukan kepada siapapun ya. Baik orang yang beriman maupun orang yang belum beriman atau orang yang masih setengah-setengah dalam beriman. Tapi orang yang beriman ini akan menguatkan keimanannya. Tapi orang-orang yang belum beriman, belum mempercayai Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Ahad ya, Tuhan yang bertauhid ya. Maksudnya yang agama tauhid ya, mengesahkan Tuhannya. Maka di sini apa namanya mengingatkan sebagai pengingat ya. Walladzi ja'ala lakumul arda bahwasanya Allah itu ya yang menjadikan bumi ini sebagai apa namanya dalulan famsyu fi mana gitu ya. Yang kemudian kita di apa namanya dianjurkan maksudnya ya tadi khurujun ya atau dalam konteks pembahasan itu ya safar tadi maka jelajahilah. Nah, jelajahilah itu ya ambillah kemudian ketika kita berkunjung ke tempat ya yang mungkin tadi sudah disampaikan ya membuat hati kita semakin teguh ya dalam keberimanan kita, menambah keimanan kita ya ternyata yang dulu dijelaskan di dalam sirah itu memang benar-benar ada, dijelaskan di dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran itu benar-benar ada ya. Jadi maksudnya ini perintah jelajahilah ditujukan kepada siapa? Pada seluruh umum ya. Sama halnya juga dengan ketika kita melihat konteks ayat di surat Al-Baqarah, saya tak lupa ayatnya, ya ayuhan nasuk butuh itu ya. Nah ini juga sama. Ya ayuhan nasuk butuh rabbakumul ladzi ayat 21. Oh, semua orang berarti. Untuk semua orang, ya untuk semua orang. Termasuk juga jadi konteksnya semua orang, orang-orang yang beriman agar kemudian kuat dalam keimanannya, ya dalam koridor imannya. Orang yang belum beriman, ya, orang yang non muslim sekalipun diingatkan ya bahwasanya ini loh Allah ya. Allah itu yang sudah menyertakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Maka kunjungilah, maksudnya kunjungilah itu agar kemudian kita tahu ya bagaimana tanda-tanda ayat-ayat Allah itu sendiri, tanda-tanda kebesaran Allah itu sendiri sehingga dia kembali ke jalan yang Allah ridhoi ya. Apa namanya itu kan hubungannya dengan apa namanya perintah untuk menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah itu sendiri. Seperti itu. Itu ya Pak Madion ya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Pak Her? Ya, silakan Pak Yusuf ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Ini menarik sekali nih. Jadi saya tahu ya tentang sapar ini ternyata nggak sederhana. Mana? Mudah-mudahan. Pak Ustadz, ada dua yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah sapar yang dijelaskan ini kaitan dengan safar rusuh sholat gitu? Apakah sama sapar seperti itu gitu ya? Itu. Kemudian yang kedua, eh, berkaitan dengan sholat sebelum safar tadi, sholat safar tadi, saya pernah mendapat penjelasan bahwa apa hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat sebelum safar ini hadisnya doif sehingga bisa diamalkan, sehingga tidak bisa diamalkan. Gimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik, Alhamdulillah. Tadi yang pertama ya, menjawab soal pertama, apakah safar itu kaitannya dengan rukhsah ketika salat ya? Salah satunya ya. Maka tadi di awal saya sengaja mencantumkan karena redaksi safar itu banyak memiliki kesamaan redaksi ya, antara hijrah ya, antara dhahaba ya, termasuk juga rihlah ya. Cuma kadang-kadang dalam apa namanya interaksi sosial kita ya interaksi umum apa namanya interaksi umum kepada sesama itu kan rihlah itu ya istilahnya lebih ke bertamasya ya atau jalan-jalan ya. Padahal antara rihlah safar itu memiliki redaksi kesamaan makna yang cukup kuat yaitu dari segi adanya jarak perjalanan yang jauh ya. Berbeda dengan pergi zahab yang oleh Al-Qur'an disebut zahab ya. Kalau zahab itu hanya pergi tapi tidak jauh ya.
mudahnya seperti itu. Misalkan tadi apa namanya, kita mau pergi ke kamar mandi, maka istilahnya itu dhahaba, bukan istilahnya safar ya. Saya mau safar ke kamar mandi. Nah, karena terkait jarak ya, kan tidak ada juga maka di istilah kita. Sebentar Bu, sebentar Pak, saya mau safar ke dapur, mau makan, nggak ada, tapi dhahab istilahnya. Meskipun artinya maknanya sama-sama pergi, tapi yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus tadi ya, itu kalau safar, kalau rihlah itu kaitannya dengan jarak yang jauh, sehingga misalkan ketika kita sedang bepergian keluar kota ya, memang ada beberapa pendapat ya para ulama imam empat ulama madhab empat yang itu ya, yang sudah kita kenal itu ya, terkait rukhsah ketika sholat untuk jamak qashar itu berapa kilo ya. Memang ada perbedaan pendapat, tapi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya itu memang perjalanan yang cukup jauh yang kemudian tidak memungkinkan kita untuk sholat, maka ada rukhsah. Tapi kalau menurut pribadi saya sendiri, ketika kita pakai kendaraan pribadi ya, kalau mau sholat berhenti ya boleh, kalau mau mengambil rukhsah itu juga boleh. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman ketika kendaraan pribadi ya berhenti untuk sholat biar lebih tenang. Tapi kalau sedang memakai kendaraan umum, kan tidak mungkin kita menyuruh yang apa misalkan naik kereta atau menyuruh masinisnya untuk berhenti ke masjid, ya nggak mungkin. Akhirnya kita ambillah rukhsah itu untuk apa namanya jamak dan qashar, istilah rukhsah. Makanya di situ istilah yang dipakai ketika ayat Quran membahas tentang rukhsah seperti itu kan pakai redaksi safar ya, bukan redaksi dahab ya. Wa in kuntum ala dahabin tidak, tapi wa in kuntum ala safarin. Karena tadi dahab itu pergi tapi jaraknya dekat ya. Tapi kalau apa namanya safar itu jaraknya jauh, sehingga di situ ada rukhsah itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kaitannya terkait hadis ya, terkait apa namanya sholat apa namanya 2 rakaat sebelum sholat safar ya. Sebenarnya terkait adab-adab itu ya saya ambilkan dari kumpulan buku himpunan putusan tarjih ya, yang ada di jilid pertama ya. Salah satunya ya sholat safar itu sendiri. Sebenarnya terkait untuk hadisnya ya, hadisnya kalau dilihat dari segi apa namanya matan maupun isi ya, matan itu isi maupun orang yang menyampaikannya, hadisnya ini termasuk hadis hasan ya. Hadis hasan itu kalau dibicarakan secara apa namanya urutan ya, urutan, tapi ada ulama lain yang mengatakan memang hadisnya hadis sahih, tapi pendapat yang apa namanya tidak banyak ya. Jadi hadis hasan itu tingkatannya tidak sampai ke hadis yang lemah ya. Memang dalam dalam apa namanya konteks apa namanya kultur keagamaan di Indonesia itu kan ada orang-orang yang tetap memakai hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih khususnya terkait apa namanya fadilatul a'man atau apa namanya keutamaan-keutamaan dia. Ada yang hadis hasan ini hadis yang masih baik ya. Kenapa kemudian turun grade menjadi hadis hasan? Karena mungkin bisa jadi ada kelemahan ya dari segi orang yang meriwayatkan. Misalkan orang ini ada salah satu rawi saja yang apa namanya orang tersebut misalkan hafalannya mudah lupa, atau ternyata kemudian didapati oleh banyak sahabat orang sahabat ini itu pernah berbohong sekali saja, itu akan menyebabkan hadis itu apa turun hasan. Tapi kemudian kalau hadisnya dhaif, hadisnya itu lemah ya, ketika banyak apa namanya ilat atau kecacatan dari orang yang merawikannya, atau mungkin bahkan dari matan hadisnya itu sendiri. Jadi kalau berbicara hadisnya apa namanya sahih atau dhaif, ini hadisnya ada di tengah ya. Sehingga apa namanya para ulama ya itu memang ada yang tetap memakai mengamalkan ini, ada yang meninggalkannya. Nah, tapi yang bisa kita ambil kesimpulan ya, selama hadisnya ini bukan hadis yang doif ya, sebenarnya hadis doif kalau kita berbicara secara apa namanya dalam ulumul hadis itu sendiri kan sebenarnya masih bisa diamalkan. Kalau hadis doif ya masih bisa diamalkan tapi lemah, tapi masih ada tapinya. Tapi ketika dijumpai hadis yang sahih ya kita amalkan hadis yang sahih, yang doif kita tinggalkan. Karena apa namanya apalagi masalah beribadah ya, masalah beribadah menurut kami ya, dan menurut yang ada di buku tarjih, putusan tarjih itu ya lebih baik mengambil hadis-hadis yang riwayatnya sahih ya, dan meninggalkan hadis-hadis yang apa namanya sanadnya atau matannya itu dhaif yang lemah. Meskipun kalau kita lihat di
ulumul hadis dhaif itu sebenarnya bukan hadis yang palsu ya, tapi lemah saja. Karena memang ada hadis yang palsu juga, ya hadis yang seolah-olah Nabi itu pernah mengatakan padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Seperti itu hadis yang palsu. Tapi hadis dhaif bukan hadis palsu tapi lemah. Tapi ketika ada hadis yang sahih, kita ambil yang sahih. Ya, terkait pertanyaan tadi, itu hadisnya hadis hasan ya. Hadis hasan itu hadis yang tingkatannya tidak sampai ke dhaif. Itu sebagaimana yang diterangkan ya dalam buku tarjih ya, buku tarjih jilid yang ke-1 ya. Jilid yang ke-1 itu terkait saat sholat sunnah ya, sholat sunnah sebelum kita bepergian atau sebelum safar itu sendiri. Itu ya Pak, siapa tadi? Pak Yusuf ya? Ya. Makasih Pak Ustadz. Baik Pak Yusuf sama-sama. Ya Pak Ustadz, ada satu lagi nih, tapi bukan ada surat Ali Imran 169 Pak ya, kan surat Ali Imran 169. wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, ini kan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki dari Tuhan. Karena ini hidup ini Pak Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan bahwa boleh meminta doa dari orang lain yang karena hidup dia menganggap, maaf ini ya, ini hanya minta penjelasan saja bahwa karena mereka hidup berarti saya boleh dong minta doa begitu. Nah, ini kan terkait dengan tadi pertanyaan dari teman kita Pak Cahyana itu tadi kan. Jadi ada yang punya pendapat bahwa meminta doa kepada orang yang masih hidup itu dibolehkan. Terus apalagi orang itu mati, orang yang soleh yang mati syahid gitu. Nah ini mohon penjelasannya itu bagaimana, karena kalau pengertian kita kan dia sudah mati, tapi ada ayat mengatakan bahkan ini surat kan Ali Imran itu kan mereka hidup gitu. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz mengenai hal ini. Baik, jadi itu la tahsabanalladzi nakutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi memang Al-Qur'an itu mengatakan ya ada orang yang hidup tapi sejatinya mati, ada orang yang sudah meninggal tapi sejatinya dia hidup. Karena apa? Karena di semasa hidupnya dia ini termasuk orang-orang yang kalau dalam bahasa kita ajak atau istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan solehnya, bukan amalan-amalan salahnya. Nah, terkait hal yang seperti tadi, ya, kalau yang saya jumpai terkait istilah-istilah dalam tradisi golongan atau ormas tertentu itu mencari barokah ya, tabarukan ya. Tapi tidak kemudian jadi maksudnya di ayat tersebut ya, kalau kita jumpai di dalam tafsirnya, dalam teks tafsirnya kaitannya bukan istilahnya meminta terhadap orang yang sudah meninggal tapi mencari berkah, tapi tidak kemudian menjadikan orientasinya itu meminta untuk dikabulkan suatu hajat, misalkan punya hajat ingin anaknya ini bisa lolos di tentara, TNI atau misalkan kepolisian, dengan cara meminta kepada orang yang sudah meninggal ya, dalam tanda kutip yang sudah meninggalnya orang yang alim, orang yang sepuh ya, maksudnya bukan orang sepuh ya, orang yang alim yang yang notabene itu mungkin dianggap sebagai waliullah ya. Tapi yang harus kita hati-hati, jadi maksudnya di ayat itu bukan kok kemudian menjadikan kita atau menjadikan legitimasi, oh ya saya minta saja ke ahli kuburnya ini, yaitu ke walinya itu sendiri. Yang dimaksud di ayatnya itu kalau kita jumpai di tafsirnya, banyak penjelasan tafsir, yaitu orang-orang yang dulunya semasa hidupnya atau digambarkan di situ orang itu sebenarnya tidak meninggal, tapi orang itu hidup ya. Orang itu hidup, tapi maksudnya hidup itu bukan hidup secara hakikat ya, tapi secara majazi, perumpamaan. Jadi hidupnya secara perumpamaan. Maksudnya hidup itu ya dulu amalan soleh yang pernah dia lakukan itu juga diamalkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Misalkan saja orang A amalannya terlihat biasa saja, tapi ternyata kemudian
dia merutinkan istiqomahkan amal soleh, sehingga ketika dia meninggal sudah wafat ya, ketika sudah wafat, maka sejatinya atau aktivitas yang dulu pernah ia lakukan ya, dilakukan di dunia itu masih dihidupkan oleh orang-orang yang masih hidup. Intinya seperti itu. Sehingga maksud dari wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, ahya di situ bukan makna secara hakikat hidup yang seperti hanya kita jumpai orang bisa berjalan, bisa makan dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud hidup itu secara majazi ya, secara majazi itu apa, perumpamaan ya, atau permisalan atau gaya bahasa ya. Maksudnya ahya di situ ya, orang tersebut boleh jadi meninggal tapi amalan yang dulu pernah dihidupkan ketika dia masih hidup itu masih ada. Masih ada. Bahkan orang tersebut melakukan hal tersebut sehingga menjadikan kegiatan tersebut menjadi pahala yang terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal itu sendiri. Jadi tadi kuncinya ahya di situ tadi bukan makna yang hakiki tapi makna yang majazi, sehingga ketika istilah itu kemudian dijadikan sebuah legitimasi, oh ini memang tidak meninggal, karena memang sejatinya orang yang sudah di alam kubur tidak meninggal, tapi karena hidup di alam yang berbeda, jadi memang tidak meninggal, tapi hidup di alam yang berbeda. Tapi yang harus kita garis bawahi tadi ya, yang perlu diingatkan kita, memang ada pendapat yang mengatakan saya nggak meminta doa tapi meminta berkah ya, meminta berkah itu tidak masalah. Yang dijadikan persoalan itu kan ketika meminta di di salah satu makam waliullah untuk meminta misalkan anaknya agar lolos seperti ini, agar saya dimudahkan, minta doanya agar saya dimudahkan, tidak seperti ini seperti itu yang harus kita bawahi bersama. Ya. Seperti itu ya Pak. Itu Ali Imran ayat 100 berapa itu ya? Tahsabanna alladziina qutilu. 130 ya tadi ya? Mungkin 169. Oh, 169. Itu unik Itu Pak, dalam penjelasan tafsir tahlil itu gini. Orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, janganlah dikira mereka mati sebagaimana anggapan orang-orang munafik, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapat rezeki dan nikmat yang berlimpah. Bagaimana keadaan hidup mereka seterusnya hanyalah Allah yang mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan sore. Riwayat Al-Hakim, Ahmad dan At-Tabrani dan dari Ibnu Abbas. Para syuhada itu menikmati pemberian-pemberian Allah. Mereka ingin mati syahid berulang kali. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah, kemudian ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin kembali ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Karena itu merupakan karena hal itu besarnya keutamaan mati syahid, riwayat Muslim. Itu tambahan aja Pak Ustadz untuk kita semuanya. Baik, saya kira sekarang sudah jam 7. Sudah habis. Ya sudah 5 menit mungkin. Kita tutup dengan doa ya. Ya, monggo Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Allahumma tim amalana fi husnil khatimah wa tahtim amalana fi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi hab lana min as-salihin Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidzana min ahlil Qur'an ya Allah wa ahlil ilmi wa ahlus sadaqah wa ahlus shalah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Silakan dilanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga kita senantiasa dimudahkan, diberkahi dalam segala aktivitas kita semuanya. Saya izin pamit undur diri. Nasrullah Fatum Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima